Hai, ketemu lagi sama aku Mas Mada. Dan video hari ini tema readingannya apa? Ikutin aja ya teman-teman. Seperti apa tema kita sekarang? Aku belum bisa nentuin. Nanti aja di akhir acara. Buat judul di depan ya. Aku mau tarik energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu ya. Energi seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu. Oke, ini adalah energi dia, seseorang yang saat ini kamu pikirkan. Ada Nine of Wands, The Magician, Knight of Pentacles, dan ada The Devil. Oke, Nine of Wands, seseorang yang saat ini ada dalam pikiran kamu, energinya lagi mager, teman-teman ya. Ini orang lagi keluar rumah, oke. Seseorang yang sedang kamu pikirkan ini lagi pergi keluar rumah. Entah ini sedang bertemu dengan siapa, tetapi yang jelas dalam perjalanannya, dalam dia keluar rumah atau dia lagi hangout atau dia lagi pergi sama siapapun ya, dalam pikirannya dia selalu tertuju atau terpikirkan tentangmu seorang saja, sehingga membuat dia tidak pernah bisa merasakan gembira atau bahagia sejenak saja bersama dengan kawan-kawan atau orang-orang yang dia temui saat ini ya. Kamu selalu mengacaukan pikirannya ya, selalu mengacaukan bagaimana dia bersenang-senang. Kamu selalu saja masuk dalam suasana dia sedang merasa bebas dan lepas dari kamu ya. Kamu tidak membiarkan dia untuk bersenang-senang ya. Kamu menghantui dia melalui pikirannya sehingga dia selalu mencari celah dan mencari ruang untuk sendiri melamunkan kamu saat ini ya. Oke, ada kartu yang kedua, The Magician. Dia sedang melakukan suatu cara. Dia lagi mikir nih, apakah kamu dimantra-mantrain aja ya supaya kamu merasakan perasaan yang sama seperti dia, pikiran yang sama seperti dia, lelah sepertinya ya. Secara batin dia selalu tertangkap energimu ya, selalu menyelimuti hari-hari dia, kemanapun dia pergi dan berkumpul dengan siapapun, kamu selalu hadir di dalam kehidupan nyatanya ya. Dan dia berencana untuk melakukan sesuatu terhadap kamu, entah ini apa, tapi dia melakukan hal apapun itu ya, mungkin dari api, air, bumi, dan udara dia pakai ya untuk bisa menaklukkan kamu kembali dan mendapatkan kamu lagi. Di sini ada energi Knight of Pentacles. Dia sedang mencari nih orang siapa yang bisa dia ajak kerjasama ya untuk bisa ngedapetin kamu. Dia lagi nyari seseorang yang yang bener-bener bisa dipercaya, yang bisa dihandalkan untuk membantu dia untuk ngedapetin kamu ya. Kamu seperti rezeki buat dia, jadi kemanapun pergi selalu mengiringi langkahnya. Kamu seperti sesuatu yang dia tidak mampu berpisah darinya, misalkan air atau makanan, udara, matahari ya. Kamu sesuatu yang selalu diharapkan setiap orang atau setiap manusia di muka bumi ini. Seperti itulah dia merasakan kamu yang selalu ada di setiap waktunya, di setiap kapanpun dia dimanapun berada ya. Ada the devil ya, nggak bisa, ikatannya kenceng banget, kemelekatannya dia terhadap kamu tuh ya. Dia tidak menginginkan sesuatu terjadi yang buruk ya di dalam kehidupan kamu. Segitu sayangnya dia sama kamu, bahkan sekalipun dia kecewa saat ini sama kamu ya, sudah membuat dirinya seperti itu, merasa kesepian, merasa tidak berharga ya, merasa tidak gembira, tetapi dia sangat mencintai kamu dan dia selalu di dalam hati kecilnya selalu berharap kamu bisa kembali lagi kepada dia ya, kembali lagi bersatu menjalin sebuah hubungan yang mana hubungan ini juga dibangun betul-betul memiliki kekuatan gitu, bukan cuman sekedar hubungan biasa, tetapi hubungan ini begitu sangat sulit untuk berpisah ya. Berpisah sulit, menyatu pun susah. Karena ada halangan kah di sini? Ya, kita lihat nanti halangannya apa. Tapi kalau aku lihat dari 4 kartu ini, ya ini
aku lihat cara pandang dia ya, cara pandang dia dan arah tujuannya dia sebenarnya belum jelas dengan kamu ya. Kamu sendiri di sini sudah paham, oh dia ini nggak jelas orangnya gitu ya, sedangkan dia adalah seorang yang easy going atau orang yang sebenarnya nggak pakai nentuin rencana gitu, nggak pakai plan, jadi jalanin aja gitu, tapi masih dalam status hubungan gitu. Dia nggak mau, misalkan kalian lagi bertengkar pun dia nggak mau mutusin kamu, misalkan sudah tidak cocok pun gitu ya, dia nggak akan tega melakukan hal itu semua gitu ya. Dan aku lihat di sini ada Knight of Pentacles, teman-teman semua ya, dia bakal ngejar caranya ya, dan eh, apa ya, membuat dia sepertinya kayak percaya bahwa kamu tuh selama ini diam, selama ini pergi hilang, bener-bener nggak pergi, bener-bener nggak hilang, tapi kamu selalu ngintilin dia, nyari dia, dan itu yang menjadi keyakinan dia saat ini ya. Makanya kenapa dia masih berharap kamu ayo cepat komunikasi gitu ya. Dia berharap banget kamu bisa memiliki perasaan itu, karena dia tidak akan menghubungi kamu dulu gitu ya. The devil di sini kenapa dia seperti itu ya teman-teman? Ini jatuh pada zodiak Capricorn ya. Capricorn bukan tipe orang yang misalkan ya, dia sayang banget sama kamu, terus dia melakukan kesalahan, dia ogah sih minta maaf tuh ya, dia pasti nggak akan minta maaf dan dia pasti ngulangin kesalahan itu terus menerus, tapi menurut dia nggak salah gitu. Kamu tuh nggak akan bisa membuat dia untuk bilang kamu salah, kamu harus ngaku salah, nggak bakalan ya. Tapi kalau dia udah punya perasaan cinta, kamu dikejar sampai kapanpun ya, dia pasti dengan emosinya, dengan amarahnya, siapapun akan dia hadapi buat ngedapetin kamu gitu. Dan secara saat ini hubungan ini sudah sangat lama aku lihat di Devil di sini ya, ada angka 15. Dan kemungkinan ini terjadi memang ada komunikasi atau pandangan, betul yang di awal aku lihat ya, pandangan cara berpikir dia dengan kamu berbeda sehingga tidak bisa sejalan hubungan ini ya, tetapi tidak bisa juga putus. Kenapa? Karena gairah cinta nafsunya ini hanya kepada kamu, ini ada unsur nafsunya juga ya yang membuat hubungan ini menjadi erat. Bukan nafsu bentar-bentar melulu tentang seks, bukan, tetapi memang dia punya bukan ambisi juga, tapi dia memang hanya ingin kamu, gimana ya, bukan ambisi. Kalau ambisi kan ngedapetin, bener-bener dapet kamu seutuhnya, kamu punya pasangan atau enggak gitu, dia akan harus gitu menikah dengan kamu, enggak. Tapi dia pingin kamu selalu ada di saat dia butuh, dan kamu selalu bersama dengan dia di saat dia perlu gitu. Dia tidak menuntut kamu selalu ada bersama dengan dia, dan dia pun ingin kamu seperti itu. Tetapi selama ini yang menjadi masalahnya adalah kamu yang selalu ingin selalu ada dia di setiap waktumu, dan dia tidak bisa seperti itu gitu. Dia akan cari kalau dia butuh, dia perlu gitu ya. Kalaupun dia tidak membutuhkan atau tidak memerlukan kamu, dia tidak akan mencari kamu, dan itu tidak akan menjadi masalah buat dia. Yang jelas kamu masih pasangannya sampai kapanpun. Ini ada energi kemelekatan yang sangat tinggi ya. Dia berharap hanya bisa dengan dia kamu itu ya, dan dia juga sangat yakin kamu tidak akan menemukan kebahagiaan tanpa atau tidak dengan dia, seperti itu ya, karena dia bisa diandalkan dalam berbagai macam kondisi. Itu yang pingin dia yakinkan ke kamu, tapi kamu malah jaga jarak gitu. Ini yang membuat dia kesal, tapi dia akan melakukan berbagai cara supaya kamu tidak bisa bahagia seperti dia. Bagaimana saat ini perasaannya dia kepada kamu? Oh, udah 5 ya guys. Oke, bagaimanakah saat ini perasaan dia kepada kamu? Ada the Fool, ada Pack of Cups ya. Lalu di sini ada Ten of Wands. Beban banget guys. Ada As of Cups. Ya, ada As of Cups, dan satu lagi di sini ada Two of Wands. Jadi apa isi hatinya, teman-teman? Ya, aku seneng banget sih ngebacain ini.
Serius ya. Di sikap masa bodohnya dia, the full, dia memaafkan semua kesalahan yang pernah terjadi di antara kamu dan dia, apapun itu urusannya, dia ingin melupakan hal itu semua dan memulainya dari nol ya. Memulai kembali dengan apa ya? Dengan apa ya? Kalau aku lihat gini, kamu masih niat nggak sih hubungan sama aku seperti itu? Kamu masih niat nggak? Kalau masih niat, udah lupain yang kemarin-kemarin, yuk kita mulai lagi. Oke? Seperti itu. Kenapa seperti itu? Dia punya perasaan yang dalam kepada kamu. No, fake of cups, as of cups. Duh, kenceng banget ya. Cintanya masih kenceng banget, bahkan saat ini kangen banget sama kamu. Dia selalu mikirin kamu di hatinya, di pikirannya. Kamu tak pernah lepas dari ih kok kamu ganggu terus ya gitu ya. Ya, justru dia menarik terus. Kenapa? Dia dengan memikirkan kamu ya, dengan melamunkan kamu tuh dia udah segitu happy, dia bisa lanjut lagi kerjaan. Kalau nggak mikirin kamu, ngayalin kamu, ngebatin kamu, susah. Saat dia kerja berat pun, perjalanan dia kemanapun, sedang membawa kendaraan apapun, kamu selalu ada di hati, di pikirannya dia, ya. Tujuan dia sebenarnya kamu, ya. Meskipun di sini sangat berat banget ujiannya gede banget. Dia sebenarnya udah nggak sanggup dengan ujian ini. Di perjalanan ini sangat sulit untuk menurun karena kalau terlalu buru-buru jatuhnya luar biasa, bisa bikin hancur segalanya. Tapi kalaupun naik juga sudah kehabisan tenaga. Jadi sepertinya saat ini kalian sedang diminta untuk istirahat, saling introspeksi diri. Kalau aku lihat di Ten of One di sini ya, perjalanannya banyak ujian, berat banget. Mau naik pelan, mau turun juga pelan, takut ngegelundung, takut jatuh semua, hancur yang udah di apa ya, yang udah bekal yang sudah dirapikan, yang sudah dibawa ini takutnya nanti hancur berantakan, tidak bisa menikmati. Jadi dia hati-hati banget ya. Bagaimana dia ke kamu saat ini pun perasaan dia sayang, dan dia melakukan segala sesuatunya hati-hati, takut terjadi sesuatu masalah di dalam hubungan ini. Saat ini dia tidak melakukan komunikasi ataupun tidak mendekati kamu. Dia sedang berpikir bagaimana ya caranya ya. Mungkin ada sesuatu yang membuat hubungan kalian saat ini jadi begini, tampak jauh, tampak berjarak ya, dengan beban yang cukup besar. Mungkin ada seseorang yang saat ini mengganggu kalian berdua. Di sini kalian sedang mencari aku lihat dia sedang mencari tempat aman dulu ya, sampai masalah itu selesai ya. Jadi dia berpindah tempat dulu nih, karena di sana banyak masalah, ada orang yang mungkin rese, ada orang yang ganggu ya, sehingga dia mencari tempat untuk dirinya dia dulu, biar aman dulu, agar nanti sudah stabil dia mau cari kamu lagi. Sebenarnya dia juga masih kangen dan sangat merindukan kamu, cintanya masih apa ya, besar lah, tumpah-tumpah, dan dia berharap pun kamu bisa melihat energi dia, karena dia tidak akan pergi kemanapun lagi. Dia sudah menetapkan hatinya di kamu, di Two of Wands. Dia nggak kemana-mana lagi, dia nunggu kamu gitu. Perasaan dia masih dengan atau inginkan kamu hingga hari ini. Seperti itu teman-teman perasaan dia ya saat ini kepada kamu. Lalu bagaimana hubungan kalian nanti ya ke depannya seperti apa? Ada Knight of Wands, ada Stick of Sword, ada ada Eight of Cups, ada Queen of Wands, ada The Lovers teman-teman, dan bottom of the decknya ada Nine of Cups. Akan seperti apa ke depannya nanti? The Lovers, Queen of Wands, Eight of Cups, Six of Swords, dan Knight of Wands. Aku lihat nanti dia atau apa ya, saat ini lagi merencanakan sesuatu ya. Sepertinya dia akan menggoda kamu. Dia akan melakukan hal yang sama seperti di awal. Mungkin rasanya udah berbeda, tapi hangat gairahnya masih atau lebih besar hari ini ketimbang mungkin yang dahulu. Ya, dia akan menggoda kamu dan merayu kamu. Kenapa? Karena dia masih sangat tertarik dan senang, bahagia ya,
bersama dengan kamu. Kemudian nanti ke depannya dia mungkin juga akan mencoba untuk berjalan atau mendekati kamu lebih dulu. Dia tidak berpikir untuk kamu dulu atau siapa dulu, enggak. Dia akan berpikir dia yang akan berjuang untuk itu, karena dia ingin sekali hubungan ini kembali membaik, ya. Six of Swords. Oke, saat ini memang dia betul-betul sangat lemah secara batinnya, ya. Tidak ada kepercayaan diri apakah ini akan mampu berjalan sukses ataukah tidak, gitu ya. Tapi dia punya keinginan, punya keyakinan bahwa perjuangan dia akan sampai kepadamu dan kalian akan bertemu di tepian nanti, ya. Jadi saat ini mungkin dia harus sabar untuk terus berjalan mencari arah, ya, mencari apa ya namanya, eh, pandangan lain lah dari kamu. Mungkin kamu memandangnya selalu salah, tapi dia ingin memandang dengan cara yang berbeda, dengan cara yang lain, supaya apa? Supaya tidak sering bertengkar antara kamu dengan dia. Bahkan kalaupun saat ini diem-dieman, dia tidak mau melakukan sikap yang sama, diem-dieman juga, tapi dia akan berusaha untuk melakukan sesuatu sehingga di hubungan ini tuh bisa hidup kembali atau ada nyawanya atau bisa bernapas gitu, nggak diem gitu ya, kayak patung, nggak ada kehidupan. Dia ingin melakukan hal tersebut. Di Eight of Cups, dia nggak bisa move on dari kamu, teman-teman, ya. Walaupun dia melihat kamu pergi menjauh dari dia, tapi dia selalu punya harapan dan keyakinan yang cukup besar bahwa di ujung nanti perjalanan ini kamu akan bertemu lagi dengan dia, gitu ya. Karena dia ngerasa banget dan yakin banget kamu pun masih punya perasaan yang sama, karena hingga hari ini dia selalu mengingat kamu, dan dia melihat bukti-buktinya di tangan dia dan melihat dengan jelas bahwa kamu masih menyimpan perasaan yang sama seperti dia, gitu ya. Makanya dia menghargai adanya kamu, dan mungkin beberapa orang dari kalian di sini juga sangat antusias ya, senang, bahagia walaupun sudah tidak komunikasi, tapi masih bisa ngejaga baik etikanya masing-masing, masih sering puji memuji, tapi apa ya, tidak apa ya, sudah, intinya gini, tidak pernah saling ngejelekin. Jadi pada saat mengetahui itu dia seneng, kamu juga seneng ya, sama-sama menjaga privasi dia gitu. Jadi dia merasa kamu layak untuk mendapatkan kembali cintanya dia, dan di sini dia akan berusaha untuk merayu atau mendapatkan kamu lagi dengan caranya dia. Aku lihat dia seorang yang ceria, humoris ya, orang yang juga energik, orang yang juga eh, asik ya diajak bicara, terus asik diajak untuk hal sesuatu yang sifatnya mungkin apa ya, kayak gini loh, dia punya kemampuan untuk memberi jalan keluar, dia mempunyai kemampuan untuk seperti orang yang bisa menerawang, bukan seorang reader tarot ya, tapi dia instingnya tajam, mampu melihat sesuatu masalah ya yang di depan gitu, yang belum terjadi, yang sudah terjadi pun dia sebenarnya selalu ada jalan keluar. Tetapi di sini aku lihat tidak bisa di hubungan ini. Kenapa? Berbeda pemikiran dan pandangan. Ayo, gimana nih? Beda pemikiran dan pandangan. Ada hal yang lain kan, Nyimas? Bukan, teman-teman. Di sini kalau aku lihat berbeda pandangan dan pemikiran. Mungkin saja kamu pingin cepat menikah tapi dia belum mau. Dia pingin ngejalanin ini, hubungannya ini lama tapi belum ada pernikahan. Apakah dia akan berjodoh? Kalau dilihat dari sini, indikasi untuk berjodohnya itu memang masih 60% ya. Dan aku lihat memang secara gairah, nafsu gitu, dan seksual ataupun juga dengan hubungan yang lainnya yang mendominasi di hubungan ini, yang terlihat gairah banget di hubungan ini ya, karena memang eratnya ini, tidak lepasnya ini hubungan ini, karena cintanya yang begitu dalam kepada dia, itu sayang banget gitu teman-teman. The lovers ya, sayang banget, seneng apa ya, kayak meluk kamu, belai kamu, memperhatikan kamu, sentuhannya dia itu loh ya. Jadi mungkin juga kalau aku tangkap dari kartunya, yang tidak bisa dia lupakan hingga hari ini tentang kamu adalah sentuhan kamu ya, yang begitu membuat diri dia tuh kayak ngerasa termanja
ngerasa disayang, ngerasa diperhatiin banget, dan itu dia tidak dapatkan dari siapapun, hanya kamu. Itu yang dia rasakan saat ini, saat sedang kalian menjaga jarak atau berjauhan. Energi kamu terasa banget, belayan kamu itu kerasa sama dia. Jadi kalau saat dia tidur atau dia punya masalah, dia selalu ngebatin atau mikir atau ngebayangin kamu lagi mensupport dia dengan menyentuh mungkin pundaknya, rambutnya, atau sesuatu yang dia suka dari kamu. Tahu kelemahannya dia, itu yang membuat dia terpikir ke sana dan teringat gitu, teringat, dan hal itu yang membuat dia tidak mampu untuk kalau aku lihat di sini, untuk pergi jauh lah dari kamu. Walaupun ujian ini cukup besar ya, di antara kalian ini cukup besar. Aku lihat energi pemisahnya di sini adalah ujian yang cukup berat, bisa pekerjaan, memang ada sisa-sisa tanggung jawab di masa lalu, atau mungkin masa depan ini yang penuh dengan ujian dan cobaan ya, nggak tahu cobaan negara, cobaan pribadi ya. Jadi ngaruh gitu, kayak susah nyari kerja gitu ya, susah ngedapetin apa sih namanya, jabatan yang diinginkan. Itu kan juga berpengaruh ya terhadap pola pikir dia, pandangan dia, sehingga sering bentrok sama kamu gitu. Gitu doang sih guys sebenarnya. Mungkin juga dia hobi makan apa, kamu nggak hobi, dan dia sering ngeprank kamu dengan makanan tersebut, dengan minuman tersebut, kamu nggak suka, akhirnya kamu buang muka, marah gitu ya. Itu banyak hal yang terjadi di dalam hubungan ini yang membuat sulit untuk bisa teman-teman tuh berjalan dengan mulus gitu ya. Sebenarnya ini hubungannya didasari apa sih Nyimas, kok bisa dia susah banget buat komunikasi, pemikiran dan pandangan. Teman-teman itu aja, pandangan tentang apa ya, tentang pemikiran apa. Awal kalian jadian tuh seperti apa, aku tanya kalian di awal jadian statusnya apa gitu. Di situ pemilihannya gimana antara kamu dengan dia, memutuskan untuk jadian itu seperti apa. Itu ada pembicaraan mungkin sebelum kalian dekat seperti saat ini. Dan saat ini ada hubungan sedikit, ada konflik, maksudnya maaf banget ya teman-teman ya, ada konflik, pada akhirnya jadi begini. Tapi dia nggak bisa nggak bisa tanpa kamu, the lovers. Dan dia yakin kalau kamu pun punya perasaan yang besar terhadap dia, dan dia sangat yakin kamu masih mencintai dia ya. Di sini ada Nine of Cups. Dia merasa penuh dengan keyakinan bahwasannya kamu masih memiliki perasaan yang sama seperti dia ya, karena di sini ada tembok pembatas, entah itu pekerjaan ya, entah itu status sosial kamu mungkin jauh lebih hebat dibanding dia, atau kebalikannya, atau mungkin juga orang tuanya yang tidak setuju karena status sosial. Tapi apapun itu, dia selalu mendoakan dan selalu berharap dan selalu akan menjaga kamu ya, meskipun saat ini tidak dekat dengan kamu ya. Ini karena juga dia memang hobi bekerja jadi pasti kalian jarang banget ketemuan, sehingga di sini terlihat banget terbiasa kalian sendiri-sendiri, jarang minta bantuan gitu ya. Memang energinya dominan banget, kalian itu kayak memakai kekuatan diri sendiri tanpa minta bantuan kepada orang lain, termasuk dia. Kamu juga seperti itu ya, energinya kuat banget. Kalau hubungan ini tuh sulit untuk berpisah bahkan ya, dan ini akan lama hubungannya, entah kedepannya akan sampai tua renta atau sampai, ya aku doakan semoga panjang umur dan juga panjang hubungannya juga ya, dan berlimpahkan rezeki yang halal dan juga diberi kesenangan batin ya. Mungkin kamu ngerasa dia tidak baik, tapi aku nangkap di kartu tarotnya bahwa dia adalah orang yang paling terbaik dalam hidup kamu yang pernah kamu temui ya. Rasa kecewanya saat ini mungkin tipis karena kamu sudah banyak memaafkan, karena rasa cinta dan kangen kamu juga besar kepada dia, dan selalu memberikan kesempatan dia untuk apa tuh
untuk bersikap seperti apa yang dia inginkan. Jadi kamu nggak maksa dia harus begini, harus begitu. Yang penting dia happy dan selalu ingat dengan kamu ya. Di sini ada energi dari Sagittarius ya teman-teman. Ada Gemini, ada Virgo, Taurus dan Capricorn, ada Aquarius, Pisces, Scorpio dan Cancer. Ada Sagittarius lagi, ada Cancer lagi, ada Aries, Leo ya. Aquarius, ada Pisces, ada Leo dan ada Gemini. Buat teman-teman semuanya nih Aries juga ada ya. Dan kita lihat seperti apa nanti komunikasi kamu dan dia. Oke guys, di sini ada the child ya, Sif dan Lilis. Dia akan datang kepada kamu ya teman-teman ya. Dia akan datang kepada kamu. Memang perasaan dia ini saat ini terombang-ambing antara apa ya, banyak pertimbangan teman-teman ya. Di sini betul-betul memiliki tekanan yang luar biasa dan dia tidak bisa cepat menuju ke arah kamu. Seperti aku bilang tadi di Ten of Wands, kalau terburu-buru akan tergelincir, kalau naik pelan-pelan pun ya itu akan capek. Ujiannya banyak banget. Di sini dia di laut ya. Tekanannya terlalu ini. Jadi harus mengikuti arus ya, harus mengikuti gerakan lautnya. Kalau terlalu kenceng, kita maksa kenceng juga ada bahaya. Jadi pelan-pelan ya. Aku lihat seperti ini pemikiran dan pandangan dia sebetulnya, tapi kamu maunya cepat aja gitu. Dan kamu susah dimengerti kadang-kadang. Aku lihat seperti itu dan ini yang dilihat dari pemikirannya dia. Kamu tuh terkadang seperti kanak-kanak ya. Tapi kamu juga mandang dia seperti itu. Kalian sama-sama saling mempunyai pandangan yang sama-sama, tetapi punya satu gairah yang sama. Lilis ini bisa juga gairah seks ya, bisa juga tentang pemikiran positif, tentang keberlimpahan, tentang kekayaan yang sedang dia hadapi, yang sedang dia fokuskan ya. Bisa juga hubungan ini akan kembali dari nol lagi, di awal lagi, di bawah lagi, atau mungkin juga kalian sudah punya anak berdua ini ya, atau ada pemisahan karena memang dia beda negara, beda pulau, atau entahlah itu yang membuat kalian saat ini LDR dan banyak konflik komunikasi ya. Yang jelas dia akan kembali kepada kamu, tapi pelan-pelan, masih banyak urusan yang masih dia selesaikan ya. Kamu adalah mungkin rumahnya, kamu adalah tempat ternyamannya ya. Dia tidak akan pergi kemana-mana karena hanya dengan kamulah dia bisa melakukan sesuatu yang membuat diri dia bahagia. Dia merasa puas dengan kamu ya, puas dengan kamu, dengan pelayanan kamu, dengan sikap kamu, dengan kebaikan kamu. Meskipun saat ini mungkin kamu juga terbilangnya atau dianggapnya sebagai orang yang layaknya seperti anak-anak, pengen perhatian terus, pengen dimanja terus, tapi dia punya banyak kesibukan yang membuat dia tidak bisa fokus kepada kamu. Seperti itu guys ya. Dan kita lihat untuk inisialnya yang ada di pembacaan kita hari ini. Buat teman-teman semuanya, selamat menikmati video dari aku. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin jika ada kata-kata yang salah, dan aku doain teman-teman semuanya dapat keberuntungan dimanapun berada dan dalam hal apapun, dan semoga didekatkan jodohnya, dieratkan hubungan pernikahannya ya, disatukan dalam hubungan pernikahan, dijauhkan dari orang-orang yang akan mengganggu, dari orang ketiga, kedua, atau mungkin kamu siapa posisinya di mana. Semoga memberikan kesempatan dan selalu panjang umurnya dan dapat selalu anugerah kebaikan dalam hal percintaan. Semoga kalian dijauhkan dari sakit hati. Amin, amin, amin. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.